Teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali kita bertemu dengan KPU Kota Magelang dalam acara Jumpa Kita. Saya, Basmar Perianto Amron, akan memandu kegiatan kita kali ini. Jumpa Kita adalah terobosan KPU Kota Magelang dalam upaya menginformasikan kegiatan-kegiatan pemilu maupun pemilihan ataupun informasi lainnya kepada masyarakat agar kita mendapatkan manfaat dari informasi-informasi tersebut. Episode kita kali ini adalah bincang-bincang dengan partai politik peserta pemilu tahun 2019. Telah hadir di hadapan kita Ibu Dr. Enda Windarti Agustina dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya sapa dulu narasumber kita. Selamat siang Bu Windarti Agustina. Selamat siang Pak Ketua. Sehat selalu Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Amin, amin. Nah, dalam kegiatan jumpa kita kali ini, kita akan berbicara sedikit atau menyampaikan informasi pada masyarakat tentang PDI Perjuangan yang ada di Kota Magelang. Nah, keberadaan PDI Perjuangan di Kota Magelang ini tentunya kan tidak lepas dari struktur kepengurusan dari pusat sampai mungkin sampai di bawah. Nah, untuk struktur kepengurusan yang ada di DPC PDI Perjuangan Kota Magelang, ini mungkin Bu Windarti bisa menyampaikan informasi kepada kami. Ya, terima kasih Pak Ketua. Sebelumnya saya akan menyapa rekan pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Windarti Agustina mewakili DPC PDI Perjuangan Kota Magelang untuk menyampaikan beberapa informasi terkait keberadaan PDI Perjuangan di Kota Magelang. Terkait dengan pertanyaan Pak Ketua tadi yang tentang DPC PDI Perjuangan Kota Magelang, struktur kepengurusan kami sudah komplit Pak Ketua. DPC terdiri dari 11 anggota, di mana 35%-nya adalah perempuan. Kita punya 4 pengurus perempuan di DPC PDI Perjuangan. Kemudian di tingkat kepengurusan anak cabang juga sudah komplit, di tingkat kelurahan juga sudah komplit, bahkan sampai dengan di tingkat RW. PDI Perjuangan sudah sesuai dengan aturan bahkan ADART partai. Jadi sudah lengkap ya dari tingkat cabang sampai di tingkat RT atau RW, sampai di bawah ranting pun masih sudah ada ya. Betul, luar biasa. Nah, ini tentunya kan terkait dengan keberadaan PDI Perjuangan ini kan kita kan tidak boleh ya untuk melupakan sejarah bagaimana terbentuknya PDI Perjuangan ini. Monggo Bu Windarti ini sampaikan sejarah keberadaan PDI Perjuangan. Sesuai dengan tagline kami, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, sejarah berdirinya PDI Perjuangan itu sangat panjang. Dimulai dari sejak berfusinya 5 partai, yaitu PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan kemudian juga Partai Katolik. Pada saat itu di tanggal 10 Januari 1970. Nah, kemudian pada tahun 1973, masih di tanggal 10 Januari, saat itu menjadi PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, pada tanggal 1 Februari 1999, ini sesuai dengan hasil keputusan Kongres PDI Perjuangan yang kelima di Denpasar, Bali, PDI berubah menjadi PDI Perjuangan. Nah, sejak saat itu kemudian partai kami dari PDI menjadi PDI Perjuangan. Tetapi itu tadi, mengulang dari jas merah tadi, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, sehingga tanggal 10 Januari ditetapkan tetap sebagai HUT PDI Perjuangan, di mana saat itu berfusinya ke 5 partai yang bergabung ke PDI. Demikian Pak Ketua. Lalu terkait dengan kegiatan-kegiatan dari PDI Perjuangan ini, tentunya kan
tempat untuk berkoordinasi, tempat untuk bertemu, kemudian tempat untuk masyarakat ini menyampaikan aspirasinya. Ini kesekretariatan PDI Perjuangan ini ada di mana, Bu, alamatnya? Kesekretariatan atau DPC PDI Perjuangan berada di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di Kelurahan Wates, dan itu untuk DPC-nya. Dan kami juga punya sekretariatan di tingkat pengurus anak cabang di masing-masing kecamatan, baik itu Kecamatan Magelang Utara, Tengah maupun Selatan. Kemudian juga masyarakat bisa menyampaikan aspirasi maupun hal-hal yang ingin mendapatkan informasi terkait kegiatan maupun hal-hal yang terkait dengan kepartean, bisa langsung tindak ke sekretariatan DPC PDI Perjuangan yang ada di Wates. Oh, itu ya. Jadi dari tingkat kota sampai dengan di tingkat kelurahan maupun di tingkat RW sudah ada ya sekretariatannya. Lalu dengan kesekretariatan yang sudah lengkap, ini tentunya kan jumlah anggotanya. Ini di Kota Magelang, ini PDI Perjuangan ini berapa jumlah anggota yang tercatat? Yang tercatat di kisaran 1.200-an KTA, Bapak. Untuk anggota yang tercatat, utamanya tentu bagian dari pengurus yang ada ini pasti punya KTA. Itu jumlah anggotanya yang tercatat ya. Tentunya kan untuk menambah jumlah anggota ini kan melakukan juga sosialisasi, perekrutan dan sebagainya. Nah, metode perekrutan yang dipakai itu bagaimana, Bu? Untuk rekrutmen calon anggota baru, kita punya beberapa organisasi sayap, baik itu lewat Komunitas Juang, kemudian Taruna Merah Putih, BMI, BKN, kemudian juga lewat organisasi sayap yang lain, bahkan masih lewat dengan cara tradisional, yaitu dengan hubungan kekeluargaan, Pak Ketua. Jadi sudah berjalan terus menerus ya. Lalu dengan jumlah anggota yang sudah cukup banyak, dengan model perekrutan sayap-sayap organisasi, kemudian melalui hubungan kefamilian, ini tentunya kan membutuhkan operasional ya. Nah, operasional untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di PDI Perjuangan Kota Magelang ini bagaimana, Bu, ya? Dari mana? Saat ini utamanya tentu kita memanfaatkan bantuan partai politik yang berasal dari APBD yang memang digunakan pengelolaannya 55% untuk pendidikan politik dan kemudian yang 45% adalah untuk kesekretariatan. Dan ini kita manfaatkan secara optimal, Pak Ketua. Kalau dihitung-hitung ya masih kurang. Nah, harapannya pengelolaan dan parpol itu karena memang ada aturannya, ya kita gunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, menarik ini untuk yang pendidikan politik ini, Bu. Untuk pendidikan politik ini mekanisme yang dilakukan oleh teman-teman PDI Perjuangan itu bagaimana, Bu? Untuk pendidikan politik bisa kita lakukan dengan mengadakan secara rutin pendidikan politik di tingkat DPC dengan mengundang pengurus anak cabang, pengurus ranting untuk secara simultan atau waktu-waktu tertentu untuk mengundang, kemudian juga menyampaikan terkait dengan program-program partai ke depan sesuai dengan arahan-arahan dari pimpinan pusat kami tentunya. Dan ini secara terus-menerus kita lakukan. Bahkan pada kemarin kita juga mengadakan pendidikan politik untuk kaum perempuan agar kaum perempuan yang ada di PDI Perjuangan ini juga dapat mendukung tugas-tugas suami atau anaknya untuk aktif di partai. Gitu. Nah, untuk pelibatan masyarakat umum di pendidikan politik ini memungkinkan atau tidak ini, Bu?
Saya kira sangat memungkinkan partai atau pengurus atau bahkan petugas partai yang baik itu ada di kepengurusan setingkat ranting atau anak ranting bisa turun ke masyarakat, mengadakan pertemuan dengan mengundang simpatisan yang juga bagian dari masyarakat. Saya kira sangat memungkinkan, Pak. Nah, tentunya kan dalam pendidikan politik ini kan disampaikan juga visi misi dari partai. Nah, visi misi dari partai PDI Perjuangan yang disampaikan kepada masyarakat dan kepada kader-kadernya itu seperti apa? Oke. Visi PDI Perjuangan secara khusus tentu sesuai dengan ADART partai kami. Yang pertama adalah membentuk dan membangun karakter manusia berdasarkan Pancasila, kemudian melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan azas Pancasila. Kemudian juga menentang segala bentuk individualisme dan menghidupkan selalu semangat dan jiwa gotong royong. Itu visi partai kami. Dan kalau misi PDI Perjuangan seperti yang tertuang pada pasal 7, 8, 9, dan 10 ADART partai kami, diantaranya saya menyampaikan yang pertama adalah mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 seperti yang termaktub dalam alinea kelima pembukaan UUD 1945. Kemudian yang kedua, membangun gerakan politik bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab dalam menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dan yang keempat, yaitu mempertahankan dan mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wah, itu kan berarti dalam pendidikan politik visi misi itu selalu disampaikan. Disampaikan, ya, betul. Disampaikan. Nah, ini Bu Windarti, ini kan kemarin kita sudah melaksanakan pemilu tahun 2019, kemudian di pemilihan tahun 2020. Nah, ini kan nanti di tahun 2024, ini kan pemilu dan pemilihan kepala daerah ini kan dilakukan dalam tahun yang sama. Ini persiapan apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk menghadapi event tahun 2024 tersebut? Secara kepartean tentu saja PDI Perjuangan mulai dari pusat, provinsi sampai di tingkat cabang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi event nasional, di mana 2024 memang agendanya sangat padat dan kami mempersiapkan diri saja dari awal siap untuk menyambut segala aturan mekanisme yang nanti ditetapkan oleh KPU selaku penyelenggara. Luar biasa penjelasan dari Bu Windarti ini. Nah, teman pemilih, sebelum kita melanjutkan acara jumpa kita, mari bersama-sama kita saksikan tayangan informasi berikut ini. Parpol Peserta Pemilu tahun 2019 Kota Magelang. Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Tahulah, Partai Berkarya kan? Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang. Nah, teman pemilih, kita lanjutkan acara jumpa kita kali ini. Penjelasan dari Bu Windarti yang tadi sudah lengkap dan luar biasa. Ini tentunya menambah wawasan kita bersama bagaimana PDI Perjuangan ini dalam berkiprah di Kota Magelang. Nah, Bu Windarti Agustina tentunya kan mempunyai harapan-harapan ke depan untuk masyarakat Kota Magelang. Ini mungkin Bu Windarti Agustina sebagai wakil ya dari PDI Perjuangan bisa menyampaikan harapan PDI Perjuangan ini untuk masyarakat Kota Magelang ke depannya.
Terima kasih Pak Ketua. Harapan kami, terutama mewakili DPC PDI Perjuangan Kota Magelang, saya berharap warga Kota Magelang itu jadi warga yang cerdas, melek literasi, melek digital, dan juga melek politik untuk ke depan, sehingga dalam menggunakan hak pilihnya pada saatnya nanti pada tahun 2024, karena kita akan menghadapi event demokrasi yang sangat luar biasa. Jadi masyarakat siap untuk menghadapi segala tantangan demokrasi ke depan. Utamanya adalah say no to money politik. Selalu kami tekankan itu. Demokrasi kita dibangun susah payah dengan perjuangan para pendahulu kita. Kita warisi api dan semangat perjuangannya untuk meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita, agar demokrasi kita dapat tumbuh dengan sehat dan juga demokrasi yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat. Dan terakhir, mari kita kutip kata-kata Bung Karno selaku founding father dan proklamator kita. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Luar biasa. Bu Windarti, sangat luar biasa. Tentunya pesan-pesan dari PDI Perjuangan ini bisa tersampaikan saat pendidikan politik. Nah, mungkin di era milenial ini melalui media sosial apa saja yang dipakai oleh PDI Perjuangan untuk menyampaikan pesan-pesan dari PDI Perjuangan kepada masyarakat, kepada teman pemilih semua? Untuk medsos yang digunakan oleh PDI Perjuangan, kita punya IG, yaitu juga FB lewat akun DPC PDI Perjuangan Kota Magelang. Kemudian kami juga di tingkat pengurus anak cabang, masing-masing punya akun, baik itu FB, IG, bahkan Twitter juga punya. Kemudian kalau secara individu tentu masing-masing pengurus juga punya akun-akun sendiri. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pemilih sekalian untuk berinteraksi kalau menginginkan informasi yang lebih banyak lagi di menggunakan media sosial, sehingga pada saatnya nanti rekan-rekan milenial dapat memanfaatkan media ini untuk mengetahui lebih jauh tentang PDI Perjuangan. Terima kasih Bu Windarti. Sami-sami Pak Ketua. Agustina, ini sangat luar biasa ya pertemuan kita kali ini. Teman pemilih, terima kasih telah mengikuti acara jumpa kita episode kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, serta jangan lupa like, subscribe, and comment kanal YouTube KPU Kota Magelang. Saya Basmar Perianto Amron undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.